257.000 rusa kutub diproses setiap tahun menggunakan metode ini, produksi skala besar di wilayah Arktik. Di wilayah paling dingin di dunia, di mana salju tak pernah benar-benar mencair, terdapat sebuah industri yang berjalan senyap. Nemen Massive. Setiap tahun, lebih dari 257.000 rusa kutub diproses secara sistematis di kawasan Arktik, terutama di Lapland, wilayah utara Finland, Norway, dan Sweden. Ini bukan perburuan liar, ini bukan tradisi kuno semata, ini adalah industri pangan modern berskala besar. Dari padang salju ke sistem terorganisir, rusa kutub dibesarkan di padang tandra terbuka selama bertahun-tahun mereka hidup bebas. Berpindah mengikuti musim hingga tiba saatnya panen tahunan. Penggiringan dilakukan dengan kendaraan salju, drone, dan pagar portabel. Memastikan stres minimal dan efisiensi maksimal setiap rusa. Diidentifikasi, ditimbang, dicatat, tidak ada yang acak. Proses penyembelihan presisi tinggi di fasilitas khusus bersuhu rendah. Proses penyembelihan dilakukan dengan standar kesejahteraan hewan ketat. Cepat, minim rasa sakit, tanpa pemborosan, dalam hitungan menit. Satu ekor rusa berpindah dari hewan hidup menjadi bahan pangan siap olah. Pemisahan and pendinginan instan, daging rusa langsung dipisahkan berdasarkan kualitas, potongan, tujuan pasar, suhu dingin alami. Arktik dipadukan dengan teknologi pendinginan modern, menjaga tekstur dan nutrisi daging tetap optimal. Tidak ada waktu terbuang, tidak ada ruang untuk kesalahan distribusi. Global, daging rusa kutub kemudian dikemas vakum, dibekukan cepat, dikirim ke restoran mewah, supermarket Eropa, hingga pasar ekspor dunia. Inilah wajah asli industri pangan ekstrem, dingin terukur, tanpa kompromi 257.000. Rusa kutub bukan sekadar angka. Mereka adalah bukti bagaimana alam liar dan teknologi modern bertemu dalam satu sistem raksasa. 257.000 rusa kutub diproses setiap tahun di balik industri dingin paling sunyi di dunia. Ini bukan kisah perburuan, ini bukan dongeng suku nomaden, ini adalah industri nyata, berskala besar dan sangat presisi. Tanah es yang memberi hidup wilayah Arktik Eropa Utara, terutama Lapland yang membentang di utara Finland, Norway, dan Sweden. Selama ribuan tahun, rusa kutub hidup dan berkembang di sini. Mereka menempuh ratusan kilometer setiap tahun mengikuti lumut, angin, dan musim. Di tempat lain, hewan ternak hidup di kandang. Di sini, rusa kutub hidup bebas hampir sepanjang hidupnya. Namun, kebebasan ini bukan berarti tanpa akhir. Kehidupan sebelum panen, rusa kutub dipelihara oleh komunitas lokal. Bukan sebagai hewan liar sepenuhnya, namun juga bukan ternak konvensional. Mereka tidak diberi pakan buatan setiap hari, tidak dikurung dalam peternakan, tidak tumbuh dengan percepatan industri, sebagian besar hidup mereka dijalani di alam terbuka. Salju, angin, suhu minus puluhan derajat, justru kondisi ekstrem inilah yang membentuk daging padat, rendah lemak, dan kaya nutrisi. Saat alam dan industri bertemu setahun sekali saat musim panen. Tiba, bukan dengan senapan, bukan dengan kejaran brutal. Rusa dikumpulkan menggunakan kendaraan salju pagar portabel drone pengarah, anjing penggiring. Terlatih, tujuannya satu, mengurangi stres. Karena dalam industri ini, stres berarti penurunan kualitas daging dan kualitas adalah segalanya. Identitas setiap rusa memiliki penanda kepemilikan, ditimbang, dicatat usianya, diperiksa kesehatannya. Tidak ada yang anonim, tidak ada yang hilang, disinilah perbedaan besar terlihat. Ini
bukan pembantaian massal, melainkan proses terstruktur berbasis data. Fasilitas di suhu beku, penyembelihan tidak dilakukan sembarangan, hanya di fasilitas. Bersertifikasi, ruangan dijaga pada suhu rendah agar bakteri hampir tidak berkembang. Prosesnya cepat, presisi, minim penderitaan, dalam hitungan detik, seekor rusa kehilangan. Kesadaran bukan karena kekerasan, tetapi karena efisiensi biologis. Kelahiran anak rusa saat populasi diperbarui setiap musim semi, ketika salju mulai retak dan matahari. Artik kembali bertahan lebih lama di langit, sebuah fase paling krusial dimulai. Bukan panen, bukan pemrosesan, melainkan kelahiran di Tan Lues, Lapland. Ribuan induk rusa kutub berjalan menjauh dari kawanan besar, mereka mencari tempat. Sunyi, tempat aman, tempat yang hanya dikenal oleh naluri. Musim lahir yang sangat singkat, kelahiran anak rusa terjadi hampir bersamaan dalam rentang waktu hanya. Beberapa minggu, ini bukan kebetulan, ini adalah strategi bertahan hidup. Semakin banyak anak rusa lahir dalam waktu bersamaan, semakin kecil peluang predator untuk memangsa semuanya. Di alam Arktik, waktu adalah segalanya. Detik pertama kehidupan, anak rusa lahir dalam kondisi ekstrim, tanah beku, angin. Dingin, suhu yang masih bisa menusuk tulang, namun dalam hitungan menit. Anak rusa harus berdiri, berjalan mengikuti induknya. Tidak ada masa bayi yang lama di sini. Kelemahan berarti kematian. Pertumbuhan cepat. Tanpa toleransi, dalam beberapa hari, otot mulai mengeras, kaki semakin kuat, insting kawanan terbentuk, induk rusa menyusui secara intens, sementara kawanan bergerak perlahan mencari pakan terbaik. Tidak ada kandang, tidak ada lampu pemanas, tidak ada intervensi manusia harian, yang ada hanya alam. Naluri dan seleksi alami. Panketaten, populasi modern, meski hidup bebas, populasi rusa tidak dibiarkan liar tanpa kendali komunitas penggembala di wilayah utara Finland, Norway, dan Sweden melakukan pemantauan tahunan. Dengan penghitungan visual, penanda telinga, data kelahiran dan kematian, pemetaan wilayah penggembalaan, setiap anak rusa yang lahir adalah angka baru dalam sistem. Penambahan populasi equal eksploitasi, tidak semua rusa akan dipanen, tidak semua akan masuk rantai industri, sebagian besar anak rusa dibesarkan untuk regenerasi. Kawanan menggantikan rusa tua, menjaga stabilitas populasi, panen tahunan hanya mengambil persentase tertentu. Disesuaikan dengan daya dukung alam, ketersediaan pakan, keseimbangan ekosistem, inilah perbedaan utama antara eksploitasi dan pengelolaan. Alam yang tetap memegang kendali, tidak semua anak rusa bertahan hidup, dan industri ini menyadarinya, cuaca ekstrem, penyakit, predator. Semua tetap menjadi bagian dari sistem, manusia tidak menghapus risiko, mereka hanya menyesuaikan diri dengannya. Sebelum ada angka panen, sebelum ada fasilitas dingin, sebelum ada distribusi global, ada kelahiran sunyi di tengah tandra tak berujung. Setiap anak rusa adalah harapan populasi, penentu masa depan kawanan, dan fondasi dari seluruh sistem industri ini. Karena di Arktik, bahkan industri terbesar tetap dimulai dari satu kehidupan kecil yang berdiri di atas salju untuk pertama kalinya. Fasilitas di suhu beku, penyembelihan tidak dilakukan sembarangan, hanya di fasilitas. Bersertifikasi, ruangan dijaga pada suhu rendah agar bakteri hampir tidak berkembang. Prosesnya cepat, presisi, minim penderitaan, dalam hitungan detik, seekor rusa kehilangan. Kesadaran bukan karena kekerasan, tetapi karena efisiensi biologis.
detik demi detik. Perubahan, dalam beberapa menit, kulit dipisahkan, organ dikeluarkan, daging mulai didinginkan, tidak ada. Penundaan, tidak ada antrean panjang. Di suhu, waktu adalah musuh, semakin lama. Kualitas menurun, karena itu seluruh sistem dibangun agar bergerak tanpa jeda. Tidak ada yang terbuang dalam industri ini, setiap bagian memiliki nilai daging gives. Konsumsi premium kulit gives pakaian dan kerajinan tulang gives. Pakan dan industri lemak gives produk turunan, rusa kutub bukan hanya makanan, ia adalah rantai nilai utuh. Pemisahan berbasis kualitas, daging kemudian dipilah, kelas restoran mewah kelas. Supermarket, kelas industri olahan, potongan terbaik tidak dijual massal. Mereka masuk ke restoran. Eropa, hotel bintang 5, pasar ekspor bernilai tinggi. Sementara potongan lain mengisi rak pasar global. Kekuatan dingin, pendinginan cepat dilakukan segera Bukadar. Pembekuan, tujuannya mengunci tekstur, menjaga warna, mempertahankan rasa alami, ironisnya alam. Artik yang keras justru menjadi sekutu industri modern. Angka yang terlihat kecil, dampak yang besar, 257.000. Ekor per tahun terdengar kecil dibanding sapi atau ayam, namun nilai ekonominya tinggi. Karena ini bukan daging murah, ini adalah produk eksklusif. Satu sistem kecil menggerakkan ekonomi lokal, lapangan kerja, ekspor bernilai tinggi tanpa merusak alam secara masif. Antara etika dan realitas, bagi sebagian orang, ini kejam bagi yang lain. Ini berkelanjutan, namun faktanya, rusa hidup bebas, populasi. Dikontrol, ekosistem dijaga. Bukan industri tanpa kritik, namun juga bukan tanpa tanggung jawab. Di dunia modern, kita jarang melihat asal makanan kita, namun di Arktik, setiap potong daging memiliki cerita tentang alam ekstrim, manusia yang beradaptasi, teknologi yang tunduk pada suhu dingin. Inilah industri yang tidak berisik. Dingin, terukur, tanpa kompromi. Fission, gluten, dan eviscerasi. Tahap paling kritis dalam industri daging rusa kutub, setelah proses penyembelihan selesai, waktu berubah menjadi faktor paling berbahaya, bukan karena mesin, bukan karena manusia, melainkan karena bakteri. Di fasilitas bersuhu rendah di wilayah Lapland, pengulitan dan eviscerasi harus dilakukan secepat mungkin, tanpa kesalahan. Penjulitan memisahkan perlindungan. Alami, kulit rusa kutub adalah pelindung ekstrem, dirancang alam, salju, angin, suhu. Di bawah nol, namun dalam industri daging, kulit adalah lapisan yang harus dipisahkan tanpa merusak jaringan daging di bawahnya. Pisau bekerja dengan sudut presisi. Tarikan tidak boleh terlalu dalam, satu goresan. Salah, dapat merusak kualitas satu sisi karkas, kulit yang terlepas segera. Digulung, dibersihkan, disimpan. Terpisah, karena kulit bukan limbah, ia adalah komoditas industri bernilai. Industri ini tidak dimulai di pabrik, tidak dimulai oleh mesin, ia dimulai jauh di luar jangkauan kamera di Tundra Louise, Lapland. Di sini, rusa kutub tidak tumbuh di balik pagar tinggi. Mereka bergerak mengikuti musim, makan apa yang disediakan alam, dan hidup di ruang terbuka hampir sepanjang hidupnya. Peternakan di wilayah utara Finland, Norway, dan Sweden bukan tentang percepatan, bukan tentang kepadatan, melainkan tentang keseimbangan. Setiap kelahiran dicatat, setiap pertumbuhan diamati, bukan untuk menguasai alam, tetapi untuk menyesuaikan diri dengannya. Anak rusa lahir hampir bersamaan, dalam jendela waktu yang singkat mereka berdiri di atas salju, bahkan sebelum dunia memberi kesempatan.
Tidak ada pemanas, tidak ada kandang hangat, yang ada hanya naluri dan kawanan manusia. Hadir namun tidak mendominasi, mereka menghitung, menandai, dan menjaga jarak. Karena di industri ini, intervensi berlebihan adalah kesalahan, peternakan rusa kutub bergerak lambat, mengikuti siklus alam, menghormati batas pakan, menjaga. Populasi tetap stabil. Tidak semua rusa akan masuk ke rantai industri, sebagian besar akan tetap. Hidup menjadi fondasi generasi berikutnya dan ketika musim panen. Tiba, keputusan tidak diambil oleh emosi, melainkan oleh data dan keseimbangan. Inilah peternakan yang tidak berisik, tidak tergesa. Namun, bertahan selama ribuan tahun sistem di mana alam tetap memegang kendali dan manusia hanya belajar untuk tidak melanggarnya.